Kita lanjutkan diskusi kita malam ini pemirsa. Sudah bergabung bersama kita malam ini di studio Emerson Yunto, aktivis dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Mas Econ, terima kasih bersama kita. Komentar Anda terkait Badrodin Haiti. Ya, seperti dugaan saya bahwa prosesnya pada akhirnya akan lancar gitu ya. Sebelumnya kan ketika ada proses pergantian dari Pak Budi Gunawan ke Pak Badrodin Haiti, ada beberapa fraksi yang mempersoalkan itu. Presiden harus bisa menjelaskan dan sebagainya. Tapi dalam rentang waktu yang berjalan, Pak Badrodin juga tidak diam saja. Dia juga melakukan proses-proses lobby politik kepada sejumlah anggota dewannya. Makanya begitu fit and proper test berlangsung sekarang itu begitu lancar gitu ya. Nah, cuma memang yang kita khawatirkan dari kelompok masyarakat sipil adalah jangan sampai memang ada deal-deal tertentu antara Pak Badrodin Haiti dengan misalnya para politisi berkaitan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Nah, gitu soal ya. BG bagaimana? Nah, muncul juga memang ada isu soal gini. Ada sejauh ini gitu, pada saat Pak Badrodin Haiti menjadi PLT pimpinan KPK, Pak Budi Gunawan tidak jadi dilantik, muncul dugaan ada Kapolri de facto, Kapolri de jure. Kapolri de factonya adalah misalnya faktonya adalah Pak Budi Gunawan. De jurenya adalah Pak Badrodin Haiti karena dia dilantik. Karena hari ini besok akan dilantik jadi ada Kapolri. 3 Kapolri dong. Istri Kapolri nggak dihitung. Nah, kalau istri Kapolri belum gitu ya. Nah, itu yang kita khawatirkan gitu ya. Jangan-jangan memang ada pesan dari teman-teman di DPR karena mereka begitu suka dengan Pak Budi Gunawan. Ya, saya akan dukung Pak Badrodin Haiti tapi dengan syarat harus memasukkan nama Pak Budi Gunawan sebagai Wakapolri. Nah, kalau itu yang terjadi, ya kekhawatiran kita sampaikan juga kepada publik, jangan sampai muncul 2 matahari kembar. Anda lebih khawatir dong kalau itu terjadi? Saya lebih khawatir begitu karena tapi kan komitmennya sudah jelas seperti yang disampaikan tadi, ada 8 komitmen. Betul. Nah, pertanyaannya adalah seberapa kuat Pak Badrodin Haiti nantinya independensinya khususnya untuk memilih figur Wakapolri. Saya pikir di luar Pak Budi Gunawan ada banyak jenderal bintang 3 yang publik merasa bahwa dia tidak punya persoalan hukum gitu yang terlalu serius gitu. Yang itu mungkin bisa dibuka kembali. Nah, dalam perkembangan proses hukum BG saat ini kan masih dalam proses penyelidikan, bisa dikatakan begitu di Barreskrim Polri. Dan kalau itu di penyelidikan atau kemudian ke penyidikan dan di SP3, kemungkinan dibuka kembali akan sangat besar. Prediksi Anda kira-kira tahapan-tahapan hukum yang akan dilalui oleh BG ini akan bermuara kemana? Apakah malah bermuara sebagai Wakapolri? Dugaan saya ke arah sana. Jadi ketika Pak Ruki diangkat sebagai PLT pimpinan KPK, kemudian ada proses pelimpahan dari KPK ke kejaksaan ke kepolisian, saya bukan prediksi ya, tapi menduga-duga jangan-jangan ini adalah upaya untuk meloloskan Budi Gunawan sebagai meloloskan Budi Gunawan dari proses hukum, sekaligus memuluskan pencalonan Budi Gunawan sebagai Wakapolri. Artinya kalau kasus ini dihentikan oleh kepolisian, besar kemungkinan dia akan naik sebagai Wakapolri. Badrodin Haiti kan 15 bulan ya, Pak Sis ya, benar ya? 15 bulan. Artinya 15 bulan untuk membuat posisi Wakapolri itu sebagai calon Kapolri kan bisa terjadi kan? Jadi siapa yang jadi Waka sekarang, 15 bulan yang akan datang bisa jadi K, begitu kan? Kepala. Komentar Anda? Dan untuk kebetulan kalau tadi disebut oleh Pak Profesor Faruk itu senioritas ya. Pak Badrodin itu lulusan 82 dan Pak BG 83. Jadi setelah Badrodin BG. Iya, kemudian Pak Buasnya 84. Jadi, waduh, sudah berurutan itu. Jadi bisa saya secara senioritas. Tapi kembali apapun, tadi kalau 9 komitmen dan 9 program dan 8 komitmennya itu, kalau saya sebagai kita di SPPI menilai itu program dan komitmen yang kalau dinilai A itu 100 ya dia A plus malah gitu loh. Dia ini siapa? Itunya program dan, programnya. dan komitmennya. Tapi kan tergantung pelaksananya, orangnya. Tinggal itu yang kita tuntut. Di atas tadi kertas DPR itu bagus Pak Sis. bagaimana mengawasi? Iya sangat tadi nilainya A plus. Enggak. Kurang. Karena DPD tidak dilibatkan. Kurangnya apa? Kurangnya tidak keluar komitmennya untuk mendengar rakyat. Padahal itu di mana coba lihat? Kan lewat mekanisme fit and proper test di DPR. No, bukan hanya itu. Lembaga Polri itu dilahirkan oleh masyarakat.
bukan politisi. Politisi hanya melegalisir. Stakeholder tadi Pak, masuk Pak, di stakeholder Pak. Tidak, dalam bunyinya di sana itu tidak ada bunyi. Maksudnya ada tidak peluangnya. konkret, tidak Coba jelas. buka kembali. Stakeholdernya mungkin Jadi inilah kelemahan polisi ini sekarang, selalu merasa diri benar. Oh, menilai sendiri, oh benar-benar. Mau berteriak apapun, udahlah. tapi Pak 15 bulan apa cukup waktu untuk melaksanakan semua program-program yang Saya mungkin punya catatan yang agak beda dengan Pak Badrodin Soal apa? Haiti. Ya. Jadi mungkin satu sisi yang disampaikan Pak Faruk bisa saja benar bahwa harusnya juga dibuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Tapi pengalaman saya gitu dengan koalisi masyarakat sipil ketika Pak Badrodin sebagai PLT PLT Kapolri, dia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Jadi artinya dia sendiri sebenarnya welcome gitu ya terhadap masukan-masukan artinya dari ada Mati. akses, ada mekanisme yang diciptakan ke situ. Ya, Tapi ada itu Pak, ada. Jadi di dalam Polri kan ada baik staf ahli maupun ada penasihat ahli. Penasihat ahli itu para pakar-pakar orang luar. Orang Jadi ini ya, itu non-polisi pasti ya. komitmen dan program tadi masukan dari staf ahli maupun penasihat ahli. Tinggal sekarang pelaksanaannya. Saya bisa terima itu, betul. Tinggal pelaksanaannya. Kita tapi maksudnya ini kan mau dipublikasikan. Jadi ini saya punya komitmen loh. Nanti di situ harus keluar satu komitmen. Oke, saya akan meningkatkan hubungan polisi dengan banyak mendengar masukan dari masyarakat dalam rangka reformasi Polri lah, dalam rangka ini upaya penegakan harus hukum dibuka, termasuk gitu pemberantasan loh. korupsi kan. Tapi harus, maksud saya walaupun kalau ditingkatkan, prakteknya Pak, itu. ditingkatkan ya seperti tadi, mungkin staf ahli dan penasihat ahli didengar. Kita Ya, mungkin staf ahli- ISPPI kenapa nggak kalau didengar? saya- Purnawirawan kenapa nggak didengar? Nah, ini kan Ya, salah satunya DPD ISPI. ya, mungkin. Selama ini ISPPI ini fungsinya apa Ya secara mestinya mitra yang akan membantu meningkatkan profesionalitas polisi. Tapi oke. belum pernah, jarang juga. Ini kan yang harus kita dengar. Purnawirawan Polri itu kan sebenarnya Iya, kita dengar. sesepuh Ya, senior. saya pikir konsennya adalah bagaimana mendekatkan Polri dengan masyarakat itu yang terpenting. sebenarnya. ada di situ tadi komitmennya polisi yang humanis, bukankah itu sebenarnya memberikan komitmen wajah polisi yang lebih diterima oleh masyarakat begitu? Iya betul. Tapi ada keluar satu komitmen. Iya, itu Saya yang akan belum- meningkatkan. Iya kan, mendengar ini keluar Dan masyarakat itu. realisasinya untuk menjadi apa? Program kebijakan Polmas Pak, nggak masuk Ya, tadi. polisi Iya, masyarakat. iya, Polmas iya. nggak keluar. Iya, Coba kita itu. minta komentar Pak Nasir Jamil terkait hal ini. Pak Nasir, ini juga suara rakyat yang ada di studio. Anda wakil rakyat, wakil kita, bagaimana menanggapi hal ini, Pak? Iya, saya pikir kan semuanya punya dinamika ya, dan tentu tadi saya pikir seluruh rakyat Indonesia akan menagih komitmen Kapolri yang baru ya, dan karenanya dalam rangka bagaimana bisa menajamkan program-program prioritas tersebut, diharapkan beliau tentu bisa membangun soliditas ya, soliditas itu menjadi penting ya. Karena kita tidak ingin kemudian ada fragmentasi, atau faksi-faksi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Nah tadi kita lihat ya saat beliau di fit and proper test oleh Komisi 3, sejumlah perwira tinggi, ya perwira menengah itu hadir ya bersama beliau, dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bisa jadi ini adalah gambaran untuk menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Polri hari ini ingin soliditas, ya ingin meningkatkan soliditasnya, dan tentu saja itu tidak cukup. Nah, profesionalitas itu menjadi penting. Nah, karenanya 8 komitmen itu menunjukkan profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia. Artinya bukan saja menjaga integritas, tapi juga taat ajas, ya sehingga kemudian dalam penegakan hukumnya polisi tetap mengedepankan objektif, ya kemudian profesionalisme, dan kemudian tidak memihak, artinya tetap berlaku adil. Pak Nasir, saya penasaran Pak. Apakah Bapak yakin bahwa hadirnya perwira-perwira tinggi dalam fit and proper test tadi itu menunjukkan soliditas di tubuh Polri? Atau jangan-jangan mereka cuma mau make sure, mau meyakinkan dengan naiknya Badrodin Haiti jadi Kapolri, posisi mereka tidak bergeser atau tidak terancam? Atau cari muka kata Pak Prof. Ya, Faruk. saya tidak mau berpikir. Ya, saya tidak ingin berpikir negatif ya. Saya melihat ini adalah sebuah sisi yang positif. Ya, bisa saja karena bahwa Pak Badrodin itu adalah PLT Kapolri, sehingga beliau mengajak perwira-perwira tinggi dan perwira menengah untuk ikut hadir dalam fit and proper test beliau. Berbeda misalnya waktu Pak Budi Gunawan, beliau hanya Kalemdikpol ya, tentu hanya bisa mengajak teman-temannya yang barangkali di wilayah kerjanya. Begitu juga dulu ketika Pak
Pak Sutarman, Bareskrim. Beliau hanya mengajak orang-orang yang ada di sekitar Bareskrim. Nah, ketika Pak Barodin, karena beliau PLT Kapolri, tentu beliau mengajak perwira tinggi, perwira menengah yang ada di lingkungan Mabes Polri, ya, sehingga kemudian bisa hadir. Tadi ada Irwasum, ada Bareskrim, ada Kadipropam, ya, dan sejumlah bintang 2 tadi itu. Jadi kami berprasangka baik, ya, bahwa ini adalah keinginan untuk menunjukkan soliditas itu. Jadi kalau kemudian dalam pelaksanaannya kemudian terjadi apa yang namanya faksi-faksi, nah tentu ini sesuatu yang tidak kita inginkan dan itu seperti menampar muka sendiri begitu. Oke, baik. Pak Nasir, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.